Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi para mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan dan hormati. Jadi dalam sesi kelima ini kita akan belajar terkait audit manajemen fungsi sumber daya manusia ya. Nah, jadi dalam fungsi manajemen fungsi sumber daya audit manajemen fungsi SDM kita akan melacak ya sebenarnya apakah ada kaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang diharapkan bisa membuat perusahaan itu lebih baik ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang proses sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pencapaian satu tujuan organisasi bisnis maupun sektor publik. Nah, dalam fungsi audit manajemen SDM itu nanti kita akan melewati beberapa tahapan modelingnya, yaitu perencanaan, pensiun, nah itu kemudian pemeliharaan, pendayagunaan, pembudayaan, kemudian pengembangan, dan terakhir penerimaan. Kemudian ada beberapa hal fungsi SDM ya dalam konteks perusahaan, yaitu pertama fungsi pelatihan dan pengembangan, fungsi perencanaan, pendayagunaan, dan pengumpulan kinerja, fungsi pengoperasian, dan yang terakhir fungsi personalia. Nah, jadi contoh strukturnya seperti ini, misalnya kepersonaliaan, kemudian pengupahan, pelatihan pengembangan, dan kemudian pendayagunaan pengukuran kinerja. Jadi ini yang ideal ya, struktur organisasi manajemen SDM. Nah, kita mengaudit apakah ini bekerja nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian manfaat audit manajemen fungsi SDM itu ada, kemudian pertama ada mengidentifikasi kontribusi dari fungsi ya sumber daya manusia, kemudian memperbaiki tata fungsi sumber daya manusia, kemudian memperbaiki ketidakmampuan, terus kemudian menghilangkan ketidakjelasan, dan kemudian menciptakan terciptanya satu sistem yang bagus ya dalam fungsi sumber daya manusia. Kemudian lingkup audit manajemen fungsi SDM, pertama keterkaitan dengan strategi perusahaan, penyelenggaraan, seluruh fungsi dalam aktivitas manajemen, kemudian ketaatan manajemen, yang terakhir kepuasan kepada pelanggan. Nah, jadi ada dua hal yang nanti kita tekankan. Pertama adalah prosedur audit kendali keuangan, yang kedua adalah prosedur audit operasional. Nah, yang terakhir langkah-langkah audit itu nanti harus kita pahami bahwa yang pertama mungkin penentuan cakupan kegiatan audit, perencanaan kegiatan audit, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Nah, itu yang materi yang akan kita pelajari dalam sesi kelima, dan saya berharap para mahasiswa aktif ya dalam diskusi di forum diskusi, jangan takut untuk berkomentar, karena itu nanti akan mempengaruhi nilai keseluruhan ya. Nanti kan ada 30% dari nilai tuton ini akan menjadi penilaian keseluruhan gitu. Nah, itu terus kemudian tugasnya jangan telat, karena nanti kalau telat susah untuk dinilai gitu ya. Oke, itu ya. Tetap semangat belajar, pesan saya tetap semangat belajar, dan jangan berhenti untuk tetap membaca dan belajar. Itu dari saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.